Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sedang berlangsung ya kuliah umum. Kuliah umum tentang bagaimana mengubah dan memperbaiki hidup dan kehidupan lewat memperbaiki kualitas bacaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan salat. Di mana? Di website kita di www.kuliahonline.com ya, di www.kuliahonline.com. Buat yang punya akses internet lewat gadget, dan lebih baik disarankan lewat PC biar layarnya besar, notebook, silakan langsung mengakses www.kuliahonline.com tentang bagaimana mengubah dan memperbaiki hidup dan kehidupan. Bila saat ini ya ia adalah orang-orang yang maaf, termasuk golongan orang-orang miskin, papa, fakir, gak tahu mau ngapain, pengen keangkat derajatnya, pengen mulia, terhormat, kepengen justru bisa bagi-bagiin rizki. Bila selama ini ya menunggu ada yang mengetuk pintunya, senang, tersenyum bila ada yang mengetuk pintunya. Lalu begitu dijawab salam dan dibuka pintu, ada tentengan kanan kiri makanan dari yang bertamu. Mudah-mudahan di hari-hari ke depan ya, setelah Allah izinkan mengikuti sesi bagaimana mengubah dan memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan lewat memperbaiki kualitas bacaan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran dan sholat, insya Allah saudara-saudara yang kemudian mengetuk pintu rumah orang lalu bertanya, apa ada anak ibu atau anak bapak yang belum bayaran sekolah dan kuliah? Bila dijawab ada, maka jawablah, sama pak, saya juga gak bisa bayaran juga. Ya udah yuk kita sholat aja yuk. Kita doa. Nah dari dulu gue sholat pak. Nah masalahnya sholat yang kayak gimana ente? Kok bisa sholat terus nggak mengalami perubahan dan perbaikan? Ketok pintu rumahnya orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, ini orang miskin atau orang kaya? Yang nanya nggak sopan ini. Tanya sama dia, apakah punya utang segunung yang mencekik leher, membebani pundak, pikiran hingga kemudian tidak bisa tidur, tidak tenang, gelisah, khawatir, galau? Kalau iya, kalau ada, yuk belajar Quran. Yuk kita benerin bacaan. Alif itu alif bukan ain. Yu'minun bukan yu'minun. Ulaika bukan ulaika. Alhamdu bukan alhamdu.
Yuk kita belajar tajwid. Kita kenalin lagi huruf. Bagaimana shad, bagaimana dha, bagaimana ta, bagaimana ba, ta, tha. Kita berkenalan ulang kembali dengan huruf-huruf Al-Quran. Berkenalan ulang kembali dengan kata-kata dan kalimat Al-Quran. Hingga orang yang kita datangin ini bingung. Apa hubungannya ya Ustazana? Apa hubungannya Ustazana? Dengan saya mengaji, memperbaiki bacaan Quran saya. Lalu kemudian utang saya bisa lunas. Saat ini sedang berlangsung kuliah umum. Bagaimana mengubah dan memperbaiki hidup dan kehidupan. Lewat memperbaiki kualitas bacaan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Dan sholat. Kita datangi mereka-mereka yang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Belum ada perbaikan Pak. Oh, belum ada perbaikan. Tapi Bapak bisa dengar nggak? Bisa dengar. Boleh nggak saya ngobrol sama Bapak? Oh, masuk aja. Boleh. Masuk. Kemudian kita tanya si Bapak ini, Pak, tahu nggak takbir tuh gimana? Dalam keadaan sakit tapi masih bisa bicara, masih bisa mendengar. Yang sakit ini bilang, maksudnya apa ya? Loh, iya lupa saya jelasin. Kita bicara tentang sholat Pak. Kalau takbir itu kan Allahu Akbar. Itu artinya apa ya Pak? Kamu ini ya, saya lagi sakit udah diajak ngomong tentang takbir. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dengan dia mempelajari sholatnya, dengan dia memperbaiki lagi kemudian bacaan-bacaan sholat, dia mengerti tentang bacaan sholat, sesungguhnya dia sedang berobat. Bukan cuma soal kemiskinan berubah jadi kaya, kekurangan berubah menjadi cukup, kehinaan berubah menjadi mulia, terhormat, terpandang. Bukan sih pengen dipandang, dihormatin, tidak. Tapi kalau kita punya kemuliaan, kita punya kehormatan, tentu akan berbeda. Begitu juga ketika kita sakit, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Al-Isra 82. Surah Al-Isra 82. Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini sedang berlangsung kuliah umum di www.kuliahonline.com. Saudara-saudara semua, ikutin kuliah ini dan dapatkan kemudian pengajarannya, pelajarannya buat siapa yang mau mempelajari dan memetik hikmahnya. Kita masih punya 2 sesi lagi di perkuliahan hari ini lewat RTV. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Silakan yang mau lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Senin yang dimuliakan Allah ini, insyaallah mudah-mudahan kawan-kawan semua dikasih kemudahan oleh Allah menjalankan ibadah puasa hingga nanti maghrib tiba. Dan semua amal saleh kita, apapun amalannya itu, hingga kemudian menyeberangkan orang, membantu menyeberangkan orang, memberi jalan orang lain, memberi kesempatan orang lain duluan, semuanya. Dari yang besar hingga yang kecil, dari yang dianggap oleh orang sampai yang gak dianggap oleh orang, dari yang termasuk hitungannya perbuatan besar hingga ya perbuatan yang dianggap remeh-temeh, walaupun tidak ada remeh-temeh itu, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Menarik. Bagaimana kemudian kita ya memperbaiki, lihat layar kacanya,
Bagaimana kita memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'annya kita. Bila selama ini bacaan Al-Quran kita payah betul. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ. Terus kita benerin bacaan itu. Atau malah terbata-bata bacanya. Waja'alana min bani terbata-bata bacaan. Tidak banyak yang menyadari bahwa keterbataan dia dalam membaca Al-Quran juga pengaruh ke keterbataan dia, ketergagapan dia dalam kemudian mengarungi hidup dan kehidupan ini. Gak banyak yang tahu. Gagap, tergagap-gagap. Apalagi sampai buta sama sekali, nggak bisa ngeliat, nggak bisa membaca. Maaf ya, bukan buta fisik ya. Karena banyak orang buta fisik kemudian malah hafal Quran. Di mana ada hubungannya? Perkuliahannya sedang berlangsung, insya Allah di www.kuliahonline.com. Saya mengajak saudara-saudara semua, yuk kita berubah lewat Quran. Ini menjadi intermezzo sejenak sebelum kita pindah ke Asmaul Husna yang kedua. Ya, kita sudah belajar sedikit tentang lafzul jalalah. Ya. Lafzul jalalah, yakni kalimat Allah. Kemudian berepisode kita belajar tentang Ar-Rahman. Insya Allah kita akan segera masuk kepada Asmaul Husna yang kedua, Ar-Rahim. Tapi sebelum masuk ke sini, sebaik-baiknya kita belajar tentang Asmaul Husna, yakni lewat Al-Quranul Karim. Insya Allah kita belajar juga tentang Al-Quranul Karim kembali menjadi selingan. Yang selingan ini juga mungkin berepisode-episode juga. Alhamdulillah kita belajarnya bukan setiap minggu sekali, tapi seminggu 7 kali, ya, di sore hari dan 5 kali di pagi hari. Kurang lebih berarti 12 kali kita ya belajar dalam seminggu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya taufik dan hidayahnya, ilmu dan hikmahnya, hingga kemudian kita benar-benar berubah. Insyaallah, saya yakin sekali. Saya Pak, Bu, jika saya punya hajat penting atau yang nggak penting lah dianggap orang kan gini ya. Kalau saya termasuk orang yang tidak membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Buat saya semuanya penting. Contoh ya gini ya. Menurut orang banyak, perbuatan ngegelar karpet itu nggak penting. Sehingga jabatan orang-orang yang ngegelar karpet, merbot, itu kan kayak nggak dianggap ya. Padahal seorang Hana ya, dan Imran. Siapa Hana dan Imran ini? Kita sudah belajar. Dia adalah kakek nenek Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Kepengin sekali anaknya itu, yang waktu itu belum ketahuan laki atau perempuan, menjadi merbot, menjadi pelayan ma'bad Sulaiman, ya, menjadi pelayan Allah, melayani mereka-mereka yang mau beribadah, melayani mereka-mereka yang menempati rumah ibadah, melayani mereka-mereka yang menghuni rumah ibadah, melayani mereka-mereka yang berkhidmat kepada mereka yang mau beribadah. Kemudian lahir dari Hana dan Imran, yakni Maryam. Di dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kisah yang luar biasa ya disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nazarnya Imran dan istrinya. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Ali Imran ayat 35. Saya bacakan mulai ayat 33 sampai ayat 36 menjadi penutup kita di segmen yang kedua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya di segmen yang kedua bahwa saya pribadi gitu ya, korelasi antara Al-Quran, sholat, lalu dengan hajat saya, dengan kepentingan saya, dengan maksud saya, dengan doa-doa saya, ya, baik itu dianggap penting maupun dianggap tidak penting. Dan saya katakan di segmen 2, buat saya tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting karena sekecil apapun perbuatan saudara di muka bumi ini, pengaruhnya banyak sekali. Lalu saya contohkanlah, ya, kemudian bagaimana menggelar karpet, masang sound system, nyiapin kemudian sajadah imam, menyiapkan kemudian penunjuk waktu salat, mempersiapkan karpet, membersihkan toilet, membersihkan halaman tempat wudhu, halaman masjid, menyiapkan parkiran, menyiapkan tempat sendal. Ini dianggap perbuatan remeh-temeh oleh orang banyak. Termasuk perbuatan orang-orang yang ada di lingkup office boy barangkali, pesuruh barangkali, pembantu barangkali. Yang kalau tidak ada mereka, ketika lebaran misalkan baru terasa repotnya. Kantor ketika tidak ada OB yang masuk sama sekali, bingung pada, nggak ada yang tahu di mana naruh tehnya, naruh kopinya. Tahu pun ternyata kuncinya dibawa.
Begitu kuncinya ketemu, nggak ada tehnya, nggak ada kopinya. Nggak ada yang tidak penting. Semuanya penting karena satu titik pun perbuatan yang saudara lakukan di dunia ini pengaruhnya besar sekali. Saya contohkan bagaimana kemudian Hana dan Imran di kisah-kisah sebelumnya di Mutiara Hati dan di Risalah Hati saya sampaikan bahwa mereka punya nazar gitu loh. Bagaimana anak mereka ini kemudian muharrara fataqabbal minni. Mereka berdoa kepada Allah agar diterima, agar anak mereka menjadi pelayan. Pelayannya rumah Allah. Dan memang begitu kisahnya kan. Maryam kan kemudian ketika kecilnya itu dibawa ke masjid Ma'bad Sulaiman. Ma'bad itu kalau sekarang ya masjid gitu. Waktu itu terjadi perselisihan. Nggak ada yang melayani rumah Allah perempuan, harus laki-laki. Oh, berantem zaman dulu. Zakaria tampil kemudian menjadi pembela Maryam dengan serangkaian pengajaran dan pelajaran yang saya sampaikan lewat layar kaca di episode-episode sebelumnya. Akhirnya kemudian Maryam mulus ya, di masa kecilnya menjadi pelayan Allah. Ya, ternyata peristiwa itu kan ada benang merah proses sejarah sehingga kemudian lahir Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. La haula wala quwwata illa billah. Nah, saya itu ya, ini kisah lain lah ya, nanti mudah-mudahan di pelajaran sore lah. Yang maghrib tahu jelang maghrib, nanti saya terusin nyampe ke kisah-kisah ini. Jadi yang maghrib jangan sampai juga nggak dilihat nih sama teman-teman semua. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saya punya hajat, punya masalah, punya kepentingan, contoh ya, yang dianggap kecil, dianggap remeh apa? Saya pengen anak-anak saya bisa makan sendiri. Kalau disuapin gitu ya, nggak lari-lari. Ini problem nih buat orang-orang tua sekarang. Apalagi kalau yang punya misalkan kemampuan ekonomi agak agak-agak ada gitu. Emang ini masalah. Justru kalau saya lihat anak-anak yang dari masyarakat maaf ya, yang menurut kita gitu agak kurang, mereka mandirinya luar biasa gitu. Makan aja bukan cuma disuapin, tapi mereka nyari sendiri gitu. Buat makan tuh nyari sendiri, karena kata bukan gini kan, ma makan, sono nyari sendiri. Lu dagang, lu ngamen sono, lu apa gitu kan ya. Nah, ini masalah gitu loh. Atau saya pengen misalkan anak saya nggak ngompol. Ini bukan masalah nggak penting, penting ini. Lah kalau ngompol dulu bagaimana? Musim hujan lagi. Apa yang kemudian saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengambil Quran dan menggelar sejadah. Apa hubungan? Inilah kuliah yang lagi sedang berlangsung ya di www.kuliahonline.com. Ya, bagaimana mengubah dan memperbaiki hidup dan kehidupan lewat memperbaiki kualitas bacaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan salat. Ini kuliah berbayar, saudara. Saudara harus mengeluarkan sedikit rezeki untuk mengikuti kuliah online ini. Yang tidak punya kemampuan rezeki, tidak ada internet, tidak ada gadget, tidak ada PC, tidak ada notebook, tidak bisa kemudian merasakan dengan izin Allah bagaimana sesi perkuliahan menjadi santri, menjadi mahasiswa satu submansur dengan izin Allah. Nggak usah khawatir. Yang rajin aja yang ngikutin RTV-nya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan, di jalan. Nah, saya di akhir segmen ini memberitahu gitu loh. Saya ngambil Quran, ngambil sejadah. Saya datang kepada masyayikh yang ada di Al-Quran. Saya minta dibetulin bacaan saya. Syekh, tolong betulin bacaan saya. Apa hubungannya dengan pengen supaya anak-anak saya nggak ngompol, supaya makan, supaya sehat? Hafiz kemarin ketika di rumah sakit, saya malah ngundang orang untuk betulin tajwid saya. Apa hubungannya dengan Hafiz yang lagi sakit? Jangan kemana-mana dah. Besok hari Selasa kita terusin lagi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus mengaji. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.